Tibalah saatnya pada pagi yang indah ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada setiap hati, berbicaralah kepada semua yang hadir. Karena kami adalah anak-anak-Mu, putra-putra-Mu yang Kau sudah pilih. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu, mengurapi semua kami yang hadir, mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih worship, pemain musik semuanya Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Sekali lagi mungkin belum terlambat saya mengucapkan walaupun di minggu keempat, selamat tahun baru 2022. Walaupun sudah minggu keempat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita. Kita akan berbicara hari ini masih chosen the king, by the king. Dan kita akan berbicara bagaimana Tuhan memilih kita. Kita akan melihat 3 poin penting pada pagi hari ini. Bagaimana kita melihat pola pikir kerajaan. Bagaimana berbicara mengenai karakteristik kerajaan. Dan bagaimana kita berdoa sebagai warga kerajaan. Bapak Ibu sekalian, semua kita yang hadir pada pagi hari ini adalah anak-anak Allah. Allah yang sudah memilih kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah kalau dunia belum diciptakan kita sudah dipilih, terus kita di mana dong? Kita sudah ada dalam pikiran Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah topiknya dalam tahun ini berbicara mengenai chosen by the king. Kita bisa melihat di slide, belum ditampilkan. Bagaimana Tuhan memilih kita. Dan kita semua adalah warga kerajaan, anak-anak Allah. Nah namanya kalau anak-anak Allah berarti identitas kita jelas sebagai anak-anak Allah. Warga kerajaan. Saudara kalau membaca dalam Alkitab atau dalam buku-buku sejarah, bagaimana seorang raja memimpin. Kalau saudara misalnya melihat, misalnya kita ambil satu contoh mengenai Salomo ketika menjadi raja. Itu cara makannya pun diatur. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, setiap hari 100 lembu tambun yang disembelih untuk makanan raja dan para pegawainya. Belum kambing, belum domba dan lain-lain. Dan pinggannya, piringnya, dan termasuk minumannya, maksud saya cawan untuk minumannya terbuat dari emas murni. Itu adalah raja. Kerajaan berbeda dengan demokrasi. Kalau kita pernah belajar dalam sejarah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Di dalam kerajaan bukan. Rakyat tunduk kepada raja. Dan kerajaan hanya satu kata kunci. Raja berbicara, rakyat yang mendengar. Dan raja adalah kepala segala-galanya. Panglima tertinggi, mahkamah agung atau mahkamah kehakiman yang tertinggi, semuanya tertinggi. Dan kalau kita misalnya melihat ketika mengenai kasus Esther, itu kalau saudara perhatikan, kalau saudara membaca dalam Esther, kalau tongkat Ahasuerus tidak diangkat, maka orang itu mati. Jadi siapapun yang ketemu dengan Raja Ahasuerus pada zaman itu, kalau tongkatnya nggak diangkat, dia mati. Maka kalau tongkatnya diangkat, berarti hidup. Bayangkan begitu mutlaknya kerajaan. Itulah sebabnya ketika pemilihan ratu, itu salah satu yang dipilih karena Wasti akhirnya tidak melanjutkan sebagai ratu. Maka setiap ratu itu harus dimandikan selama 12 bulan. Jadi 6 bulan pertama dimandikan dengan mur, kemudian dimandikan lagi 6 bulan berikutnya dengan wangi-wangian. Baru bisa bertemu dengan raja. Jadi warga kerajaan pada zaman kerajaan itu betul-betul dipersiapkan. Saudara bisa membayangkan mandi 6 bulan, kemudian ditambah lagi mandi 6 bulan lagi dengan wangi-wangian. Siapa di sini yang mandi setiap hari dengan wangi-wangian? Dikasih warna wangi ini mulai dari wangi rempah semua wangi. Sehingga saya membayangkan seorang ratu ketemu raja wanginya berbagai rasa atau aroma wangi. Kita kan pakai parfum paling 1-2. Tapi coba bayangkan kalau dalam tubuh kita terdiri dari 12 jenis parfum. Wow, baunya seperti apa coba? Jadi kita bisa melihat itulah kerajaan. Nah, kita saudara hari ini bukan warga kerajaan sembarangan, tapi warga kerajaan Allah. Amin.
Saudara adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih secara khusus dan sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, hari ini mari kita melihat bersama-sama, mari kita lihat di slide kita akan buka yang pertama dari Roma pasal 12, ayat yang ke-12. Mari kita melihat bersama-sama. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ini kata kunci yang akan saya sampaikan selama khotbah di pagi ini di depan. Saudara-saudara sekalian, kata atau kalimat ini tidak kalimat sembarangan. Karena orang-orang Kristen pada abad pertama mengalami diaspora. Ketika mereka mendapat tekanan yang sangat berat di Yerusalem, maka orang-orang Kristen diaspora. Diaspora itu apa ya? Hijrah. Pindah ke Kapodikia, pindah ke Filipi, pindah ke Korintus, bahkan pindah ke Roma. Tahukah saudara, tekanan yang mereka hadapi bukan tekanan sembarangan. Karena pada zaman itu, kaisar dianggap sebagai dewa. Dan kalau ada orang menyembah selain kepada kaisar, maka resikonya sangat tinggi. Dan saudara-saudara tahu ketika buku ini ditulis, itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam perjanjian baru dari 13 tulisan dari Rasul Paulus, ini ditempatkan paling depan karena ini mengandung makna yang sangat teologis, mengandung pengertian yang sangat dalam, dan buku ini menjelaskan bagaimana proses perjalanan iman dari Paulus. Itulah sebabnya dia katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bagaimana mungkin bersukacita dalam pengharapan? Orang situasinya sulit. Jadi saudara sekalian, kata bersukacitalah di sini walaupun kita mempelajari dalam beberapa referensi disebut rejoice, disebut dalam bahasa Yunani dengan cara atau kara. Tapi makna bersukacita dalam pengharapan adalah berbicara mengenai pola pikir kerajaan. Itulah sebabnya kita bisa melihat Paulus di dalam tekanan yang sangat berat. Dia menguatkan jemaat bersukacitalah dalam pengharapan. Mari kita lihat slide berikutnya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini muncul pertanyaan, mengapa kita bersukacita dalam pengharapan? Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2023, 2024 dan seterusnya. Tapi firman Tuhan berbicara kepada warga kerajaan, kepada anak-anak Tuhan, mengapa bersukacita dalam pengharapan. Mari kita lihat dalam slide berikutnya. Di dalam slide ini saya menyampaikan satu poin. Oke, silahkan slide-nya. Ini berbicara mengembangkan pola pikir kerajaan. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai mengembangkan pola pikir kerajaan, ini berarti cara berpikir kita, cara kerajaan. Rasul Paulus cara berpikirnya, cara pola pikir kerajaan. Dia tidak lagi melihat apa yang ada di dunia, tapi dia bisa melihat jauh ke depan melampaui batas ruang dan waktu bahwa apa yang ada di dunia ini bersifat sementara, tapi jauh di depan bersifat kekekalan. Itulah sebabnya kehadiran saudara, kehadiran kita di bumi ini bukanlah permanen, tapi tempat persinggahan sementara atau kita menjadi duta-duta besar di bumi ini untuk selanjutnya kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 7, nanti saudara bisa membaca dalam Alkitab saudara, di situ sangat jelas dikatakan bagaimana Ayub berdiskusi dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tahukah saudara Ayub? Ayub adalah salah satu orang yang sangat kaya pada zaman itu di tanah Uz. Dia memiliki 10 anak, 7 putra, 3 putri. Tapi pada saat yang begitu cepat, ke-10 putranya ini tewas dihantam oleh angin puting beliung sehingga meninggal semua. Kemudian tidak hanya itu, hartanya yang begitu besar, hartanya yang begitu banyak dalam waktu singkat habis. Kalau saudara membaca dalam Alkitab di dalam pasal 1 dikatakan dia memiliki 7.000 kambing domba, memiliki 3.000 unta, memiliki 500 pasang lembu, 500 keledai. Kalau kita misalnya buat berbaris 7.000 kambing ini tambah dengan 3.000 unta, 500 pasang lembu dan 500 keledai, mulai dari pintu tol mungkin sampai ke ujung tol di mana itu yang ke arah bandara. Jadi berbaris dibuat lembunya, baris dibuat kambingnya, mungkin panjang sehingga orang nggak bisa lewat. Begitu kayanya Ayub,
Begitu hebatnya Ayub, belum ditambah dengan pembantu-pembantu dan budak dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama kita bisa melihat, kalau saudara membaca dalam pasal 1, pasal 2, Ayub kehilangan semuanya begitu singkat. Bahkan 7 putranya dan 3 putrinya meninggal dalam satu apa yang disebut dengan angin puting beliung. Nanti saudara bisa membaca dalam Alkitab. Saya lagi membayangkan begini. Kalau kita punya anak 1 atau 2 sakit aja pusingnya bukan main, betul tidak? Tapi kalau 7 meninggal, 10 meninggal, 7 pria dan 3 wanita meninggal, itu sedihnya bukan main. Saudara sekalian, pada waktu saya di Karawaci 10 tahun yang lalu, saudara mungkin ingat itu sangat viral di Kompas pada waktu itu. Ada seorang ibu, ya anaknya lagi 2 orang laki-laki sedang bermain-main, ketika ibu ini buru-buru ke kantor mundur, anaknya kegilas. Begitu hanya kegilas, anaknya yang pertama teriak-teriak, mama, adik kegilas. Saking kagetnya dia tekan gasnya, anaknya di depan juga kegilas. Jadi 2 meninggal pada hari yang sama. Ibu itu betul-betul mengalami tekanan yang sangat berat dan harus berobat ke rumah sakit jiwa. Bayangkan kalau 10 anak. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam pasal 1, pasal 2 dan seterusnya terjadi dialog. Dialog dengan Elifas, Bildad dan Sofar. Dan mereka bilang, di Ayub, jangan-jangan kamu salah, jangan-jangan kamu berdosa. Dan kalau kita membaca ayat itu seterusnya, saudara perhatikan di dalam ayat 2, Ayub betul-betul mengutuki hari kelahirannya. Dia bilang, kenapa aku harus lahir di bumi ini? Lebih bagus aku tidak usah lahir. Saudara bisa bayangkan, saya juga membayangkan begini ya. Bagaimana tidak? Kemudian Ayub kena penyakit kulit, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang paling repot, istrinya justru marah-marah. Ya, untuk apa lagi kamu menjadi orang saleh? Udah kutuki aja Tuhan, kemudian kamu mati. Saudara-saudara sekalian, ini peristiwa yang sangat berat. Ketika saya membaca Alkitab ini, ketika saya merenungkan ini, dan ketika saya telusuri bagaimana Ayub di dalam pasal 38 itu Tuhan menjawab. Saudara perhatikan sebentar di ayat 38, bisa kita lihat sebentar. Tuhan bertanya kepada Ayub, Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Itu dalam pasal 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 12, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Jadi kalau saudara baca ayat 30, pasal 38, pasal 39, pasal 40 sampai 41, semua pernyataan Tuhan kepada Ayub. Ayub, di manakah engkau ketika bumi diciptakan? Bisakah engkau Ayub membuat awan? Bisakah engkau membuat matahari? Bisakah engkau mengukur jarak matahari dengan bumi? Semua dicitrakan di situ. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 42, Ayub menyadari. Saudara perhatikan ayat pasal 42. Ini adalah jawaban Ayub ketika dia mendengar suara Tuhan. Aku tahu ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, ayat 4, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat pasal 42 ini adalah pola pikir kerajaan. Ketika Ayub membandingkan kehebatannya, kekayaannya dan ketika dia memandang kemuliaan Tuhan, dia bilang aku sekarang menyesal Tuhan. Kalau dulu aku hanya dengar dari orang tentang engkau, sekarang aku sudah mengalaminya. Tahukah saudara, Ayub mengalami perjumpaan itu di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam pergumulan. Itulah sebabnya pada hari ini ketika kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan, jangan pernah berpikir Allah itu jauh dari saudara. Dia dekat dengan saudara karena saudara dan saya adalah warga kerajaan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian kita bisa melihat di sini yang disebut dengan pola pikir. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
maka konsep berpikir kita menjadi berubah. Saya sekarang adalah ciptaan baru. Makanya pertanyaan saya pada pagi hari ini begini, berapa kali atau berapa banyak, berapa jam saudara memikirkan setiap hari tentang saudara dengan Allah? Maksud saya begini, apakah saudara berpikir setiap hari saya ini adalah anak-anak Allah? Saya ini adalah warga kerajaan. Saya ini adalah yang dibeli dengan darah Kristus. Hidup saya sekarang mengalami transformasi perubahan karena Kristus. Berapa banyak saudara berpikir? Kalau saudara banyak berpikir tentang diri saudara bahwa saudara adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Dan ketika saudara konsentrasi tentang Allah bahwa saudara adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Maka saudara akan memiliki apa yang disebut dengan gambar diri. Gambar diri. Ini yang disebut dengan self picture. Ini tadi self concept. Gambar diri saya pada waktu saya belum menerima Kristus, saya adalah orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa. Tapi ketika saya melihat gambar diri saya yang sekarang, bukan diri saya lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri saya. Nah, itu bedanya. Ketika saya membayangkan diri saya adalah orang yang sudah ditebus, maka saya tampil berbeda. Dan pada waktu saya tampil berbeda, saya mengatakan begini, saya sekarang warga kerajaan, anak Allah, anak raja di atas segala raja. Maka gambar diri saudara menjadi berbeda. Gambar diri saudara sekarang tidak lagi berbicara tentang keluhan dan kecemasan. Saudara sekarang sudah bertemu dengan Kristus dan saudara akan bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini yang disebut dengan pengalaman pribadi dengan Kristus. Maka kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membanding-bandingkan istri kita dengan orang lain, membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain, membandingkan harta kekayaan kita dengan orang lain, sehingga kita kehilangan identitas warga kerajaan. Coba lihat kiri kanan saudara, saudara itu orang spesial. Tolong beritahu. Ada orang bilang begini, Pak Ijazah, Bapak jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini susah hidup Pak. Saya tanya, tanganmu bisa nggak kamu nilai berapa harganya? Kalau ada yang mau beli tanganmu 500 juta, mau jual nggak? Enggak katanya. Kalau kamu jual 1 miliar, enggak. Sekarang coba hitung anggota tubuhmu berapa nilainya. Mau nggak kamu jual? Jawabannya begini, tidak akan saya jual. Begitu penting. Hari ini saya beritahu, saudara yang hadir di sini semua adalah orang-orang yang sangat kaya. Saudara adalah orang yang sangat kaya. Tapi pernahkah saudara menggambarkan itu? Dan kalau saudara bisa menggambarkan, maka saudara punya citra diri. Citra diri atau yang biasa disebut dengan self image. Citra diri kita menjadi beda, cara jalannya juga udah beda. Ini cara jalannya kalau orang yang belum dalam Kristus dan pusing kepalanya 7 keliling, mau mabuk aja bawaannya. Semua orang dianggapnya salah. Hanya dia yang paling benar. Bawaannya marah mulu. Mau makan marah, mau minum marah, mau tidur marah, apa aja marah. Bawa mobil marah, sainnya ke kanan, beloknya ke kiri. Waduh. Saudara-saudara sekalian, kalau ini jelas, maka kita bisa melihat di gabung ini, maka kita punya namanya harga diri, self esteem. Saya beritahu hari ini kepada saudara, harga diri saudara adalah harga diri yang sangat mahal karena dibeli dengan darah Yesus Kristus. Saudara dibeli dengan harga yang sangat mahal. Saudara bukan umpan, bukan permainan dari setan, tapi saudara dijaga secara khusus, dipelihara secara khusus. Persoalannya, sudahkah kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Persoalannya sekarang, apakah saya ini adalah warga kerajaan? Selama saudara mengeluh dan menggerutu tentang hidup ini, sampai kapanpun, bahkan sampai ayam tumbuh gigi, saudara nggak mengalami mujizat. Saudara bisa bayangkan ayam tumbuh gigi? Mana ada ayam tumbuh gigi Bu Ingrid? Kecuali saudara lihat di film kartun. Maksud saya, mengeluh, menggerutu, marah-marah tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Tolong beritahu kiri kanan. Makanya bilang kepada istri atau suami kita, kalau marah-marah aja nggak selesai persoalan.
Siapa di sini suami-suami yang suka marah-marah aja? Apa-apa marah, makan marah, minum marah, semua dimarah-marahinnya. Termasuk rumput yang bergoyang pun dimarahi. Hai rumput. Waduh, kalau rumput saudara marahi udah repot tuh. Nah saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat dikatakan tadi dalam Alkitab. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Ayub memiliki sukacita, itu sebabnya kalau saudara baca di ayat yang terakhir, Allah mengembalikan 2 kali lipat apa yang pernah kehilangan. Tahun 2022 ini Allah mengembalikan kepada saudara apa yang pernah hilang. Itulah yang disebut dengan the year of multiplied grace. Artinya anugerah itu tidak berhenti. Anugerah itu diberikan kepada saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah kita menyadari kita adalah warga kerajaan? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di kerajaan itu nggak boleh terlambat kalau dipanggil oleh raja. Raja bilang begini, ini contoh aja ya. Pak Wayan, ini contoh Pak. Pak Wayan mau ketemu raja nih, ya kan? Rajanya bilang, Pak Wayan, saya tunggu Anda jam 10 pagi. Saya yakin Pak Wayan sudah nunggu jam 6 sore. Jam 6 pagi. Jam 6 sore lagi kembali. Karena raja yang manggil nih. Saya nggak bicara presiden ya. Kalau presiden kan diganti-ganti. Kalau raja kan meninggal baru diganti. Ini kita ke gereja juga telat. Tahukah saudara di gereja kita ke gereja itu bukan sembarangan. Kita ketemu raja di atas segala raja. Kita ketemu Tuhan di atas segala Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Ya saudara terlalu pelan. Yes! Raja di atas segala raja. Itulah sebabnya respek kita kepada raja. Respek kita kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Itu memberi pengaruh kepada kehidupan kita setiap hari. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan saudara nggak menghargai karya keselamatan Kristus. Dia sudah membeli, saudara sudah bayar dengan darahnya sendiri. Dia tersalib di Golgota. Dia mati di Golgota. Dan dia sudah bayar lunas. Jadi saudara yang hadir hari ini saya bukan lagi milik setan. Tapi milik Allah, punya kepastian keselamatan, kekekalan, kepastian masa depan. Pertanyaannya, ayo mari kita jawab. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Apakah masih kita punya pengharapan? Saudara, ketika saudara masih tidak ada lagi pengharapan, hati-hati. Itu tanda-tanda saudara akan menyelesaikan hidup dalam waktu cepat. Kalau saudara tidak lagi punya pengharapan, hati-hati saudara akan mengalami proses penuaan dini. Hati-hati. Saudara semua kita punya pengharapan. Itulah yang kita kenal dengan rejoice in hope. Bersukacita dalam pengharapan. Mari kita masuk pada bagian kedua. Bagian yang kedua kita membaca, sabarlah di dalam kesesakan. Mengapa mesti sabar dalam kesesakan? Sebagai warga kerajaan, mengapa mesti sabar? Kita ini kadang-kadang gak sabar. Ya saya dulu termasuk salah satu gak sabar. Kalau nunggu tuh 5 menit rasanya lama banget. Kok lama ya gitu. Paling cuma 5 menit. Kok lama gitu. Tapi Tuhan bilang mengapa? Sabar dalam kesesakan. Umat Tuhan di Roma pada waktu itu harus sabar. Saudara bisa bayangkan ya, di Roma kalau saudara nanti search di Google, penjara di Roma 2000 tahun yang lalu nggak seperti penjara di Indonesia. Belum seperti sekarang kita lihat ada ventilasi udara, dikasih makan dan lain sebagainya. Penjara pada masa itu betul-betul tidak manusiawi, kaki dan tangan diikat, bahkan kadang leher diikat. Saudara sekalian, dan kita nggak tahu kapan keluarnya. Pengadilannya juga nggak jelas. Tapi firman Tuhan mengatakan mengapa sabar dalam kesesakan. Mari kita lihat slide-nya. Sebagai warga kerajaan, mengapa sabar dalam kesesakan? Karena ini berbicara karakteristik kerajaan, saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita coba lihat di dalam Filipi sebentar. Filipi pasal 2. Mari kita lihat. Oh ya, terima kasih. Mari kita lihat dalam Filipi. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Ya. Demikian firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, ya, bagaimana Kristus
Saudara perhatikan itu, memperlihatkan karakternya sejati sebagai manusia. Kalau kita kadang-kadang renungkan ya, bagaimana mungkin Tuhan yang begitu hebat mau menjadi manusia? Dia yang pemilik langit dan bumi, tapi dia mau menjadi manusia, merendahkan diri sama seperti kita. Dia merasakan sakit, merasakan lapar, semua dia rasakan. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan melalui peristiwa itu kita lihat Allah meninggikan dia. Saudara-saudara sekalian, kalau bicara mengenai karakteristik kerajaan, kita lihat misalnya gambar seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, yang pertama sekali menonjol dalam diri manusia itu yang disebut dengan kepribadian atau personality. Personality ini kepribadian kita, bisa diatur, bisa dimodifikasi. Kalau saudara pernah belajar mengenai personality, macam-macam itu. Ada orang yang sanguin, ya kan? Ada orang yang kolerik, ada orang yang melankolik, ada orang yang flegmatik. Ini kok tiba-tiba saya ingat ya. Kemudian ada orang yang amorf, ada orang yang apatikus, bukan tikus ini, jangan salah tafsir. Ada orang yang nervous, ada orang yang gepasioner. Saudara lihat, ini bisa dimanipulasi, bisa dibuat sedemikian rupa. Misalnya kita ambil contoh orang sanguin, banyak ngomong, banyak bikin janji, tapi tidak ditepati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Yang ini nih. Ya kan? Kolerik, bentak-bentak, marah. Sudah itu minta maaf. Marah-marahnya orang di jalan setelah viral, mohon maaf. Saya nggak usah tunjuk siapa orangnya, saudara tahu maksud saya. Ya, melankolik, apa-apa susah. Ada duit, bawaannya susah. Kalau panas susah, kalau mendung susah. Kemana-mana bawaannya susah aja. Ada orang kayak gitu. Tapi tidak ada di tempat ini, di tempat lain. Di sini semua adalah rejoice in hope. Jadi ini tempat lain. Tapi ada yang flegmatik, gak banyak bicara, diam, serius. Sampai dia pun tidak mau lagi menggunakan parfum sehingga kalau jam 2 siang udah bau ketek. Saya bisa bayangkan, gak peduli dia tentang dirinya. Udahlah apa adanya aja. Tidak mau merawat diri, dibiarkan gigi lubang, biarkan mata rabun, semua dibiarin. Terus gak peduli. Tapi ada yang amorf, gak berbentuk. Pokoknya ikut suara terbanyak. Kalau kita mencuri ya mencuri, kalau kita mau nakal. Pokoknya suara terbanyak. Kepingin dia makan gado-gado, tapi karena semua bikin capcay goreng, pilih capcay goreng. Tidak punya prinsip, ikut-ikutan. Ada orang apatikus, acuh tak acuh. Ada orang nervous, ragu-ragu dalam hidup. Ada orang gepasioner, semuanya mau serba perfect. Sehingga gak ada yang mau berteman sama dia. Saudara-saudara sekalian, ini disebut dengan personality. Inilah yang kita tampilkan selalu. Kita tampilkan di depan umum, kita tampilkan di gereja. Kelihatannya baik, tapi tukang tipu. Di sini gak ada, di luar ini. Di sini semua orang suci, orang saleh. Saudara sekalian, kelihatannya sungguh serius mau pacaran. Tapi kemudian setelah 3 bulan putus tanpa alasan. Saya bisa bayangkan itu. Kelihatannya waktu mau menikah ini calon suami yang bagus. Kata-katanya bagus, giginya rata, senyumnya seperti Pepsodent. Tapi setelah menikah, kabur. Minjam uang begitu baik, setelah dikasih duitnya, orangnya hilang. Ini bisa diatur. Saudara sekalian, tapi mari kita lihat ada yang disebut dengan temperamen. Faktor-faktor temperamen dari lingkungan, dari pendidikan, pengalaman, latar belakang. Itu kelihatan di sini, makanya kita kenal istilah temperamen. Oh temperamental nih karena dari Tapanuli. Temperamental nih karena dari kota ini gitu. Tapi ada bagian yang paling hakiki yang disebut dengan karakter. Karakter ini ada 2. Satu natur dosa, satu natur kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi natur yang sudah mengalami perubahan atau penebusan. Saudara-saudara sekalian, kalau natur kita, karakteristik natur kita dosa, kelihatan di sini. Maka kelihatan di sini. Makanya orang tukang tipu, orang suka marah-marah, dan orang yang gak jelas arah hidupnya, itu karena natur dosa belum dibereskan. Saya beritahu pada saudara, kalau natur saudara masih dendam,
tidak bisa memaafkan orang akan kelihatan lambat atau cepat dalam personality. Saudara bisa tampil berpura-pura. Itulah sebabnya kata persona itu disebut dengan persona. Persona ini artinya topeng atau biasa disebut dengan sandiwara. Itulah sebabnya banyak manusia bukan di tempat ini, di luar sana penuh dengan sandiwara. Coba lihat kiri kanan, kalau saya perhatikan kamu bukan orang yang bersandiwara. Tolong beritahu kiri kanan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat itulah sebabnya karakteristik dosa ini yang kalau tidak dibereskan kelihatan. Itulah sebabnya karakteristik kerajaan itu kelihatan dari karakternya. Itulah sebabnya ketika kita menerima Kristus, karakter baru kita miliki, karakter ilahi. Inilah yang tercermin dalam Galatia pasal 5 ayat 22, mulai dari kasih sampai dengan penguasaan diri. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara perhatikan dalam ayat ini, bagaimana Kristus mau menjadi manusia, merendahkan diri. Dan Allah meninggikan dia. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca di dalam kitab suci bagaimana penderitaan Kristus. Tidak ada satupun dia lakukan perlawanan atau pembalasan dendam. Tapi dia serahkan semuanya kepada Bapa. Inilah karakteristik dari warga kerajaan. Karakteristik warga kerajaan adalah kalau saudara tadinya orang yang gampang bicara, gampang lupa, sekarang konsisten. Itu maksud saya. Kalau saudara tadi orang kolerik, gampang marah, gampang maki-maki, sekarang berubah. Kalau saudara tadi orang melankolik, apa-apa susah, minum susah, makan susah, hujan susah, banyak duit susah, nggak ada duit susah, sekarang berbeda. Kalau saudara tadi orang flekmatik, nggak mau merawat diri, nggak mau merawat bunga, rumah kotor, selimut nggak ditutup, dicuci, semua piring berantakan, sampah di mana-mana, sekarang berubah. Kalau saudara tadi orang yang tidak punya prinsip, sekarang punya prinsip. Kalau saudara tadi acuh tak acuh, sekarang menjadi memperhatikan. Kalau saudara tadi sulit membuat keputusan, suka bimbang, sekarang mudah mengambil keputusan. Kalau tahu saudara orang perfeksionis, sekarang sudah bisa menerima perbedaan. Saya mau mengatakan kepada saudara, semua kita dalam ruangan ini tidak ada yang sama. Kita merupakan pribadi yang unik. Tapi kita satu sebagai warga kerajaan. Karena Kristus sudah menebus dosa kita. Dia sudah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Dan kita dipilih untuk memuliakan dia. Amin. Lihat kiri kanan, kamu bukan orang sembarangan. Warga kerajaan. Makanya saudara-saudara sekalian, warga kerajaan itu dari cara bawa mobil juga ketahuan. Kalau sein kiri, mohonlah ke kiri. Jangan ke kanan. Ya. Jangan klakson-klakson orang kalau baru lampu merah suruh mau marah aja bawaannya. Baru pulang gereja udah marah-marahin orang. Saudara pernah punya teman yang marah-marahin orang parkir? Ya, itu ada sharing satu teman kita di sini, nggak usah sebut namanya. Parkir di bawah itu marah-marah karena diarahkan ke tempat yang tertentu. Bapak jangan ngatur-ngatur saya. Lah ini kita mau ke gereja masa nggak mau diatur? Saya nggak menyinggung siapapun di sini dan saya nggak menyebutkan nama saudara. Kalau saudara memiliki karakter warga kerajaan, natur dosa saudara sudah hilang. Yang ada adalah natur anak-anak Allah. Kelihatan dalam personality, kelihatan dalam temperamen. Inilah yang disebut dengan karakteristik warga kerajaan. Kita memang beda karakteristiknya. Kita memang beda personalitinya. Tapi kita memiliki Bapa yang sama. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah memilih dan menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat satu ayat lagi dalam 2 Korintus pasal 6. Saudara perhatikan itu ayat 16. 2 Korintus pasal 6. Ayat 16 saya bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Begini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Bayangkan tuh. Umur boleh nambah. Makanya ada pepatah, ada kata-kata yang selalu saya ingat. Menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Banyak orang umurnya udah 57 tahun. Kelakuannya masih kayak anak-anak. Manja. Apa-apa mau diurus. Semua diurus oleh istri. Lah kapan mandirinya? Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya apa perbedaan dewasa dengan kekanak-kanakan? Sederhana, contohnya begini. Kalau anak-anak kecil yang kata kalau umur-umur 3 tahun, 2,5 tahun, itu coba saudara kasih permen, penghapus maksud saya, yang aromanya stroberi, ditelan sama dia. Itulah sebabnya anak-anak kecil itu, dia merasakan dulu,
bertindak, baru dia berpikir. Tapi orang dewasa berpikir dulu, bertindak, baru merasakan. Bedanya di mana coba? Mulai dengan berpikir. Anak-anak Tuhan gak boleh sembarangan, harus mulai dengan berpikir. Gunakan akal sehat kita. Nah, saudara perhatikan dalam ayat ini, sekali lagi saya baca. Di dalam pasal 4, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Coba bayangkan itu, diperbaharui di hari ke hari. Itulah sebabnya pada tahun 2022 ini kita dibaharui untuk mengerti konsep kerajaan. Kita semakin mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang sembarangan. Hidup yang sudah lewat tahun 2021, yes, let's be back gone, sudah selesai. Tapi tahun 2022 ini adalah tahun kita mengalami multiplikasi kasih karunia. Ada perubahan-perubahan, ada perubahan pola pikir, mindset yang berubah, mengalami terobosan-terobosan baru. Saudara perhatikan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara sekalian, seperti apapun hidup saudara hari ini, lihatlah dengan kacamata iman. Bahwa di balik tantangan kita, di balik persoalan kita, Tuhan menyediakan sesuatu yang hebat dan dahsyat. Kita mungkin punya pergumulan, saudara-saudara punya bisnis, ada tantangan, kita dengar kesaksian Pak Wayan, kemudian Ibu Suci minggu lalu tentang cinta yang dihianati. Kita dengar khotbah-khotbah sebelumnya. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, mereka tidak melihat yang kelihatan. Tapi melihat di balik yang tidak kelihatan, Tuhan menyiapkan sesuatu yang ajaib. Saudara perhatikan ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kalau kelihatan mah semua juga orang bisa. Makanya ada orang bilang, kamu doa-doa mulu. Mana bukti doanya? No ampun. Doa-doa mulu, mana buktinya doa? Saya hari ini beritahu, doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara perhatikan ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang disebut dengan karakteristik kerajaan. Makanya orang-orang di kerajaan itu tidak, apalagi warga kerajaan, anak-anak raja, dia gak pernah mikirin makanan. Dia gak pernah mikirin di mana dia tinggal, karena disiapkan oleh Bapa dengan ajaib. Itu kerajaan. Nah, kita pun sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan, Tuhan juga menyiapkan bagi kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita merespon panggilan Tuhan? Jadi jangan saudara tafsirkan, kalau begitu kata Pak Sembiring, nanti di rumah saya tidur-tidur aja, kemudian jatuh dari langit uang 1 goni atau 1 karung. Enggak begitu. Tapi sudahkah kita mencapai potensi maksimal? Sudahkah kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh? Itulah sebabnya karakteristik warga kerajaan itu mencerminkan kasih, mencerminkan sukacita, mencerminkan kesabaran, mencerminkan kebaikan, mencerminkan keramahan, mencerminkan bagaimana mengendalikan diri. Itulah karakteristik kerajaan. Makanya kalau hari ini kita sebagai warga kerajaan dan mengatakan kita adalah anak-anak raja, maka kelihatan dari pola kita, cara kita, apapun yang kita kerjakan, memang betul-betul kelihatan sebagai warga kerajaan. Bagian yang terakhir mari kita lihat. Bertekunlah di dalam doa. Mengapa bertekun dalam doa? Sebagai warga kerajaan kita bisa melihat doa bukan hanya nafas. Sekali lagi saya ulang, bukan hanya kebutuhan. Tapi doa adalah bagaimana kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, semakin kita sering berkomunikasi dengan seseorang, itu semakin enak membuka hati dan pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, ada satu ilustrasi yang menarik sekali tentang doa. Ya, ini ditulis, sebenarnya ini ditulis oleh Johari. Saudara mungkin pernah dapat pelajaran di perguruan tinggi. Johari itu membuat jendela ada 4. Jendela pertama itu saya, ini misalnya nih, ini saya tahu Pak Wayan. Pak Wayan tidak tahu tentang saya. Kami muncul banyak konflik, kurang komunikasi. Membicarakan apa-apa hanya sepihak. Terutama suami istri. Suami
kenal istri, istri nggak kenal suami, muncul konflik. Bayangkan, kita nggak pernah berdoa, tapi tiba-tiba minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku uang sekarang untuk beli rumah. Tuhan bilang, apa? Doa belum pernah, kemana-mana belum pernah, baca Alkitab belum pernah, memuji Tuhan nggak pernah, tiba-tiba minta. Ini komunikasi. Makanya komunikasi itu adalah bagian di mana kita mengekspresikan isi hati kita. Yang berikutnya, jendela berikut, saya tidak kenal istri, istri kenal saya. Sudah bisa tinggal rubah-rubah aja balik-balik. Ini juga menimbulkan konflik. Maka banyak keluarga-keluarga konflik karena sebenarnya nggak kenal istrinya atau suaminya nggak kenal istrinya. Coba lihat kiri kanan, kalau kamu saya kenal baik gitu ya. Kenal baik ya istri-istri kalau ada di sini kebetulan suaminya bilang sama istrinya saya kenal kamu baik gitu ya. Ya kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung Pak ya. Oke. Nah kemudian ada daerah yang sangat gelap. Gelap sekali. Jadi suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami. Jadi gelap. Bertengkar tiap hari. Apa aja salah. Makan salah, minum salah, tidur salah, naik mobil salah, parkir salah. Ribut aja. Saya bisa bayangkan kalau keluarga suami istri ribut setiap hari. Tapi ada satu daerah yang disebut dengan sangat terang. Suami kenal istri, istri kenal suami. Saya kenal Pak Wayan kenal saya. Ini contoh Pak Wayan, nggak apa-apa Wayan ya. Pak Wayan ini kan orang baik sekali ya, jadi kita kasih contoh ya. Jadi ini contoh, jadi jangan selalu bilang ini Pak Ijasa kok contohnya Pak Wayan mulu. Ini kebetulan kan lebih dekat ya. Jadi komunikasi. Nah komunikasi inilah yang kita kenal dengan doa. Itulah sebabnya coba kita lihat slide tadi ya. Warga kerajaan slide-nya, slide bukan, terus tadi bukan lewat-lewat. Nah, terus. Nah, itulah sebabnya doa merupakan kuasa untuk merubah hidup kita. Jangan anggap remeh dengan doa, karena doa semakin kita mengenal raja. Itulah sebabnya seseorang yang selalu berkomunikasi dengan raja disebut dengan penasihat raja. Penasihat raja itu tahu betul keinginan raja dan tahu betul maksudnya raja. Itulah sebabnya doa merupakan komunikasi kita semakin mengenal hatinya Tuhan. Semakin kita mengenal hatinya Tuhan, semakin kita mengerti rencananya dan semakin kita paham maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Makanya saya mau mengatakan kepada saudara, apapun yang saudara kerjakan, bawa dulu dalam doa. Mau beli tanah, bawa dulu dalam doa. Mau beli rumah, bawa dulu dalam doa. Mau beli mobil, bawa dulu dalam doa. Ini para pemuda-pemuda, sebelum saudara menemukan istri atau suami, bawa dulu dalam doa. Karena kecantikan itu hanya setipis kertas. Nih kertas. Kalau saya buang, ya, kalau saya tulis di sini misalnya cemburu, di sini cinta, bisa jatuhnya cemburu, bisa jatuhnya cinta. Saudara mau cemburu atau cinta? Coba tanya kiri kanan yang belum berkeluarga. Hari ini saudara bisa cinta, besok saudara bisa benci. Itulah cinta. Makanya disebut dengan cinta-cintaan. Sebatas cinta doang. Tapi begitu ada masalah, cintanya pudar, yang ada bencinya. Saudara-saudara sekalian, tapi ketika komunikasi, ketika dialog dengan raja begitu kompak, begitu intens, maka kita bisa mengerti kehendak raja. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya saya mau mengatakan kuasa untuk merubah hidup kita melalui doa. Natur yang tadi itu diperbaharui melalui doa. Doa itu adalah komunikasi kita. Kita bilang begini kepada Tuhan, saya ini masih sulit mengendalikan diri. Saya nggak bisa kalau diajak teman main judi, gimana ya caranya Tuhan? Tolong, Tuhan akan tolong. Saudara masih ingat kita yang 21 hari kemarin puasa? Siapa yang ikut 21 hari kemarin puasa? Gimana rasanya waktu saudara puasa 21 hari itu? Ini saya citrakan ya. Begitu kita ikut puasa itu, rasa-rasanya kita lebih bisa mengendalikan diri. Rasa-rasanya kalau kita bawa mobil atau motor diselip orang, kita masih bilang puji Tuhan. Sebelumnya darah kita mendidih. Kurang ajarin orang kok bawa mobil begini gitu. Kenapa? Kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sedang membangun komunikasi dengan Raja. Itulah sebabnya doa merubah hidup kita. Doa merubah lingkungan. Doa merubah negara dan bangsa. Doa merubah orang-orang di gereja. Doa adalah kekuatan dari Allah yang turun di dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya sebagai warga kerajaan perlu terus meningkatkan doa. Di tengah-tengah zaman yang kacau balau ini kita perlu kekuatan doa, 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 doa. Beritahu kiri kanan, doa, doa,
doa. Doa yang merubah segala-galanya. Karena doa adalah kekuatan Allah yang turun di dalam hidup kita. Saudara dengar kesaksian Abraham, bagaimana kemarin lalu dia kesaksian, diterima di Australia, diterima di mana itu, di New Zealand kalau saya tidak salah, kemudian diterima di Inggris. Melalui doa. Tanpa doa kita lemah. Tanpa doa kita nggak ada energi. Sebagai kita mengatakan kita warga kerajaan tapi nggak mau berdoa. Mengatakan kita warga kerajaan tapi tidak mau membaca firman Tuhan. Kita katakan kita warga kerajaan malas komsel. Kita katakan kita warga kerajaan tapi tidak mau berdialog dengan Bapa. Maka kita tidak akan masuk dalam wilayah terang. Saudara-saudara sekalian, komunikasi adalah salah satu kunci kita masuk dalam wilayah terang. Komunikasi atau doa kita masuk mengenal Bapa semakin transparan. Inilah Tuhan saya, inilah Bapa saya. Apa yang saudara pusingkan saat ini, mari saudara bawa dalam doa. Kita semua mengalami pergumulan, kita semua mengalami tantangan. Itulah sebabnya sebagai ayat yang terakhir coba kita lihat. Mari kita lihat sebentar di dalam Alkitab tadi, di dalam Kisah Rasul. Coba saudara perhatikan sebentar dalam Kisah Rasul. Pasal 16, saya akan selesai. Pasal 16 ayat 23. Saudara perhatikan ayat itu, saya bacakan buat kita semua. Pasal 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, Kisah Rasul pasal 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan pas dalam pasungan yang kuat. Mari kita baca 25, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bayangkan, ada banyak cerita dalam Alkitab bicara mengenai kekuatan doa. Paulus sebagai warga kerajaan tidak ngomel. Coba kalau kita baca di dalam Alkitab begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas marah-marah, ngamuk-ngamuk, mukul-mukul pintu penjara, teriak-teriak. Berapa banyak kita akhir-akhir ini mengalami pergumulan. Saya yakin di antara saudara pasti ada yang bergumul mengenai keluarga. Ada keluarga yang sakit. Saya yakin, mengapa saya yakin? Karena saya baca banyak juga jurnal tentang pandemik ini. Banyak keluarga-keluarga juga ribut soal keuangan. Gara-gara uang suami dan istri bisa ribut. Masalah ekonomi maksud saya. Mungkin ada di antara saudara mengalami bisnis yang terganggu. Mungkin cash flow-nya terganggu. Bermacam-macam. Tapi hari ini saudara lihat firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Inilah yang disebut dengan karakteristik kerajaan. Inilah yang disebut dengan doa yang mengandung kuasa. Ketika kita mengalami pergumulan, jangan abaikan doa. Mari kita bangun tengah malam, mari kita berdoa. Tuhan, ini kondisi saya. Anak saya seperti ini. Keuangan saya seperti ini. Tuhan buka jalan. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, Tuhan sangat mencintai saudara. Tuhan ingin mendengar suara saudara. Tuhan ingin mendengar keluhan saudara. Tuhan ingin mendengar apa yang saudara rindukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak melemparkan saudara. Dia memeluk saudara dan dia mau menolong saudara. Tapi pertanyaan, mau gak kita masuk wilayah terang ini? Daripada kita nyalahkan orang lain, daripada kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan kabupaten, menyalahkan camat, menyalahkan RT, RW. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Saudara perhatikan, pada waktu dia berdoa, saudara perhatikan ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya, maka terbuka berkat buat saudara. Multiplied grace itu terbuka buat saudara. Anugerah berlimpah-limpah. Saudara tadi dagang telur cuma 30 butir dalam 1 minggu. Sekarang 3.000 butir dalam 1 minggu. Mau gak kayak gitu? Soto dobrak cuma tadi 5, sekarang 12 cabangnya. Oke Pak Indro. Pak Indro angkat tangan dia, haleluya katanya. Apa yang terjadi? Karena doa.
Jangan pernah abaikan doa. Doa kita memasuki wilayah berkomunikasi, berdialog, ketemu dengan Sang Raja. Ya Raja, ya Tuhan. Jangan doa kita terlalu cepat. Tuhan terima kasih buat makanan ini, nasi goreng enak, amin. Wih, cepat banget ya kalau nasi goreng. Tapi kalau nasi putih dengan kerupuk dan kemudian kecap cabango, Tuhan betapa susahnya hidup ini. Cuman nasi putih dengan kerupuk dan kecap cabango. Oh Tuhan, waduh, O-nya panjang kali. Tapi kalau nasinya enak, ayam goreng saus mentega, terima kasih Tuhan, enak ini, amin. Enggak begitulah kalau doa. Doa itu enggak sembarangan, saudara bertemu dengan Raja. Bayangkan itu, kalau doa itu kita sedang bertemu dengan Raja. Jangan main-main dengan doa. Doa itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Tuhan bertemu dengan Dia. Itu ketemu dengan Raja. Ya Raja, begini kondisi saya. Raja, bayangkan itu. Saudara bisa membayangkan apa yang saya bayangkan, begitu hebatnya kuasa doa. Itulah sebabnya, saudara perhatikan ini, saya akan selesai. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak bunuh diri. No, lo, mau bunuh diri malah kepala penjara. Karena yang menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Padahal tadi kita bisa melihat dia yang gebukin Paulus. Makanya kalau ada yang gebukin saudara, yang maki-maki saudara, berdoalah buat dia, amin. Kalau ada yang saudara sakit hati di kantor, berdoalah yang membuat saudara sakit hati. Aduh, manajemen kok gak perhatiin saya sudah kerja 17 tahun, kok gak dihargai. Sekarang doakan dia, Tuhan berkati manajemen ini. Sudah 17 tahun saya di sini. Berikan dia hikmat bijaksana, langsung beda. Tapi jangan saudara mengeluarkan kata-kata kutuk. Saudara perhatikan apa yang terjadi. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara perhatikan ayat yang ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, malah ngobatin lukanya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bayangkan kepala penjara mengalami transformasi, mengalami perubahan karena ada doa di sana. Gereja kita mengalami perubahan karena kita semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Keluarga-keluarga yang suka berdoa akan mengalami perubahan. Ekonomi saudara, apapun yang kita lakukan mengalami terobosan karena kita warga kerajaan yang mau berdoa dan suka berdoa. Bapak Ibu sekalian, mari hari ini jangan lagi anggap remeh mengenai doa. Doa adalah dialog dengan Raja. Hari ini sebelum saya masuk pada kesimpulan, saya mau mengatakan satu kata kunci. Doa bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan perjalanan iman kita. Doa adalah dialog, adalah nafas, adalah kebutuhan yang tidak bisa, harus dipenuhi. Karena di sanalah kita berbicara dengan Sang Raja. Tuhan memberkati kita.